Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Edukasi dan Motivasi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana membuat perangkat administrasi pembelajaran. Nah, ini pembahasan terkhusus untuk para guru yang mengajar. Ya, jadi ini sangat bermanfaat terutama bagi para guru yang akan membuat perangkat administrasi pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah apa sih perangkat administrasi? Ya kan, tentunya kita harus tahu dulu sebelum kita mengambil sebuah tindakan, kita harus tahu dulu sebab atau apa, mengapa, dan bagaimananya, ya kan? Jadi apa sih perangkat administrasi itu? Dalam KBBI, perangkat adalah alat perlengkapan. Sedangkan administrasi adalah usaha bersama untuk mendaya gunakan semua sumber, ya kan, personil maupun material, secara efektif dan efisien guna untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan berdasarkan dari Kemendikbud dalam pedoman pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi dapat dipahami bahwa perangkat administrasi adalah alat yang dirancang bersama ya untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, mengapa kita harus membuat perangkat administrasi? Ya kan? Mengapa? Padahal kan seharusnya kalau misalkan kita sebagai seorang guru, ya kan, cukup ngajar ya ngajar aja, ya kan? Ngapain harus buat perangkat administrasi? Ini jawab pertanyaan dari masalah tersebut. Nah, pernah nggak sih kita ketika mengajar tanpa ada rencana terlebih dahulu, ya, karena perangkat administrasi ini berkaitan juga dengan rencana pembelajaran, ya kan? Ketika mengajar, ternyata apa yang kita mau sampaikan pada hari itu atau pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan kita, tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya diajarkan pada saat itu, sehingga mengapa kita harus membuat perangkat administrasi? Agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karena kita merancang dulu nih tujuan pembelajaran pada saat itu, ya kan? Atau yang akan kita ajarkan tuh apa? Ya, jadi tidak sampai keluar dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian efektivitas. Nah, ini berkaitan dengan waktunya. Ya, waktu dan juga kemampuan kita dalam mengajar. Selanjutnya sistematis, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat perangkat administrasi itu, ya, kita lebih sistematis, lebih terarah dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, terakhir itu termasuk dari bagian profesionalisme. Ya, apalagi sebagai guru, ya kan, kalau misalkan kita lagi mengajar tanpa adanya perangkat administrasi, mungkin saja kita akan terbata-bata untuk mengajar. Atau bahkan yang lebih parahnya, kita akan bingung nih selanjutnya apa lagi yang mau diajarkan, gitu kan. Makanya perlu ada rencana. Rencana, terus setelah udah matang, ya kan, diajarkan. Setelah diajarkan pasti dapat hasil yang terbaik. Itu termasuk dari profesionalisme. Ini 4 alasan kenapa kita harus membuat perangkat administrasi. Tentunya masih banyak lagi, tetapi ini yang umumnya, ya, dalam alasan untuk membuat perangkat administrasi. Nah, urutan perangkat administrasi pembelajaran yang kita tahu, ya, ini termasuk juga yang paling terupdate nih, insya Allah. Ya, apa aja sih perangkat administrasinya? Tahap pertama,
kalian harus punya dulu pertama kalender pendidikan. Biasanya kalender pendidikan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, ya. Terus kemudian jika di sekolah negeri biasanya ikut kalender pendidikan tersebut. Kalau misalkan dia sekolah lain atau sekolah yang punya program-program khusus, biasanya dimodifikasi terlebih dahulu ya dari kalender pendidikan tersebut. Itu tidak mengapa. Yang penting ketika kita membuat kalender pendidikan digabung dengan program-program kita, itu tidak mengubah kalender pendidikan yang seharusnya ditetapkan di daerah tersebut. Selanjutnya, analisis minggu efektif, ya. Ini kita menghitung bagaimana dan berapa minggu efektif selama 1 bulan, bahkan sampai 1 semester, ya. Bisa juga 1 tahun. Selanjutnya di analisis SKL, KI, KD. Ya, jadi keterkaitan antara SKL, KI, dan KD harus tahu dan perlu dianalisis. Terus selanjutnya ada silabus. Ya, terus selanjutnya setelah silabus membuat prota dan juga prosem. Prota itu program tahunan, prosem itu program semester. Selanjutnya ada RPP. Nah, di dalam RPP itu ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang dulu ya itu disebutnya sebagai LKS atau lembar kerja siswa, sekarang berubah menjadi lembar kerja peserta didik. Nah, RPP sama LKPD ini jadi satu bagian. Terus selanjutnya ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian juga termasuk bagian dari RPP atau rencana proses pembelajaran. Selanjutnya ada jurnal. Ya, jurnal itu ketika adalah sebuah catatan apa yang diajarkan hari itu, siapa yang tidak hadir, ya kan? Terus ada tugas. Nah, itu termasuk bagian dari jurnal. Biasanya suka ada di kelas-kelas. Namun ketika saat daring seperti ini, kita bisa menggunakan jurnal manual yang diformat dan disepakati oleh sekolah. Namun jika offline biasanya ada di kelas tuh, di dalam kelas. Ya, nanti bisa diisi di sana. Apa materi yang diajarkan, tugas, dan juga absensi. Terus presensi siswa atau buku absensi ya, ini wajib dipunyai oleh setiap guru untuk mengetahui siapa aja yang tidak hadir, alfa, sakit ataupun izin. Dan juga buku nilai. Ya. Selanjutnya, setelah itu ada kisi-kisi soal PTS, PAS, PAT. Ya, kisi-kisi soal. Terus kemudian ada analisis KKM untuk menetapkan KKM mata pelajaran. Terus yang terakhir ada analisis butir soal dan hasil. Nah, ini adalah perangkat administrasi pembelajaran yang dimana perlu adanya pembelajaran dan perlu adanya panduan untuk mengerjakan ini semua. Dan insya Allah nanti kita akan bahas semua perangkat pembelajaran yang ada di sini, insya Allah. Bagaimana membuat perangkat administrasi pembelajaran? Simak video selanjutnya ya. Nah, masa depan itu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jika ada saran, silakan disampaikan di kolom komentar ya, atau ada masukan untuk channel ini ataupun saya. Terus kemudian jika kalian ingin berbagi kepada teman-teman kalian, klik tombol bagikan atau share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.